Ayo sekali lagi nyatakan, Yesus Tuhan adalah Raja. Terpujilah, terpujilah namamu dari kekal sampai kekal, selama-lamanya Tuhan. Yes Lord, yes Jesus. Kami mau terus menyatakan kebaikan-Mu di dalam hidup kami dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu. Mari bangkit berdiri anak-anakku. Yes, shalom. Katakan shalom. Boleh sapa kanan kiri depan belakang, katakan Tuhan Yesus sungguh baik. Tuhan Yesus sangat baik. Ayo nyanyi buat kebaikan Tuhan. Sepakat katakan amin. Haleluya. Woo. Mari bertepuk tangan di atas kepala, come on. Yes Lord. Ayo dengan bergairah Bapak Ibu, nyanyi buat Tuhan. Yuk sama-sama. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Amin. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Yeay. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang. Ayo nyanyi, nyanyi bagi Dia. Silakan haleluya. Yes. Yuk sama-sama dari awal. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan, lihat kanan kiri, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Amin. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersuka
Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sepakat katakan amin. Boleh lihat kanan kiri bilang nothing is impossible. Woohoo. Tuhan kita dahsyat. Come on. Through you I can do anything. I can do all this. Cause it's you gives me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living By faith. Nothing is impossible. Oh, 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 oh. Come on. I'm not gonna live by what I see. Amen.
Kami bersyukur. Kami punya Allah yang tidak terbatas. Kami punya Allah yang sanggup dan lebih dari sanggup. Kami punya Allah yang sungguh-sungguh menjamin masa depan kami. Terpujilah Engkau dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Yes. Haleluya. Dalam hadirat Tuhan, silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, puji Tuhan. Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang selalu ada di setiap musim hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Thank you Lord. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Boleh kasih tepuk tangan buat Bapa kita yang setia. Namanya Tuhan Yesus yang selalu setia dan menyertai setiap kita. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes Lord. Bapa, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah
sembah namamu Tuhan, kasih-Mu besar. Terus sembah Dia lebih lagi Bapak Ibu. Datang kepada Tuhan dengan hati penuh ucapan syukur. Apapun keadaanmu, apapun pergumulanmu, apapun sakit penyakitmu, apapun raksasa yang ada di depanmu, terus bersyukur, terus percaya, terus berharap kepada Tuhan. Yes God. Korala paralapa yashi. Korapata karalapa. Terus percaya, terus berharap kepada Tuhan. Kalau hari-hari ini mungkin hatimu kecewa, kalau hari-hari ini mungkin hatimu penuh kekhawatiran, sepertinya gak ada jalan. Sepertinya Tuhan belum bergerak. Sepertinya jalanmu tertutup. Bahkan sepertinya Tuhan tidak pernah mendengar doa-doamu. Ayo balik lagi Bapak Ibu, percaya. Percaya rancangannya selalu yang terbaik. Percaya caranya yang terbaik. Percaya waktunya yang terbaik. Untuk menolongmu. Untuk memulihkan keadaanmu. Untuk membuka jalan bagimu. Jangan sampai hati kita sudah terlalu apatis. Jangan sampai hati kita sudah tidak percaya jalan-jalannya Tuhan. Ayo mulai bersyukur. Bersyukur. Percaya bahwa Dia tidak pernah gagal. Janjinya selalu ya dan amin. Apapun yang terjadi, lihat buktinya hari ini Bapak Ibu. Engkau masih kuat. Engkau masih kuat. Engkau ada di tempat ini. Itu bukti kesetiaan Tuhan. Itu bukti kebesaran Tuhan. Itu bukti penyertaan Tuhan. Dan itu bukti bahwa Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong setiap kita. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ayo mulai angkat tanganmu Bapak Ibu, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Sekalipun jalanku belum terlihat Tuhan. Sekalipun masalahku belum selesai Tuhan. Sekalipun pintu-pintu itu belum dibukakan. Ayo mengucap syukur Bapak Ibu.
ayo mengucap syukur. Sebab ada mujizat di dalam setiap ucapan syukur kita. Yes Lord Jesus, Engkau setia Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, dahsyat perbuatanmu.
besar Tuhan, dan layak, dan layak Engkau layak Tuhan Yesus, nyanyi pujian. Oh Tuhan, pujian. Sambil kita bangkit berdiri Bapak Ibu, namamu besar, terlalu layak Engkau Tuhan. Katakan, ku agungkan namamu Tuhan, ku agungkan. Agung namamu, agung namamu Tuhan. Tuhan, namamu besar, dan layak dipuji. Engkau layak
Dahsyat Tuhan Yesus yang kami sembah. Amin. Boleh bersama angkat kedua tanganmu sekali lagi jemaat saja. Sebab Kau besar. Dahsyat Tuhan, dahsyat Tuhan, amin. Yes Lord, tiada seperti sorak-sorai buat Tuhan. Come on, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, sebab Kau perbuatanmu ajaib. Amin. Tiada seperti, tiada seperti Yesus. Tiada seperti Yesus. Yesus. Haleluya. Tiada seperti Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya. Oh, Jesus. Allah. Oh, shikara bara bara bara. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, shikina bara 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 bara. Oh, thank you, Lord. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hadirat-Mu di tempat ini. For your indwelling presence in each and every one of us. Untuk hadirat-Mu bukan hanya di tempat ini Tuhan, tetapi juga di dalam hati setiap kami Tuhan. Kami bisa merasakan, kami bisa berinteraksi, kami bisa berintim dengan Engkau Tuhan. Kami bisa berkomunikasi. Terima kasih Allah Roh Kudus yang menuntun kami. Yang menegur kami ketika kami perlu ditegur. Yang menopang kami, yang menghibur kami ketika kami membutuhkan penghiburan itu ya Bapa. Thank you Lord, thank you Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dari tempat ini Tuhan. Untuk segala kebaikan yang sudah kami terima daripada-Mu Tuhan. Here we are Lord. Inilah kami Tuhan. Pakai hidup kami. Urapi kami untuk menjadi alat-Mu Tuhan. Tuntun kami Tuhan. Untuk berjalan di dalam rencana-Mu ya Bapa. Lord, we need you more. Kami perlu Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan. Karena kami sadar ya Tuhan. Apa yang Kau sudah siapkan bagi kami. Di depan sana Tuhan. Begitu besar ya Bapa. Tanggung jawab yang Kau percayakan kepada kami begitu besar ya Tuhan. Untuk mengubah kota, untuk mengubah bangsa. It's almost seems impossible. Kelihatannya sangat tidak mungkin Tuhan. Tapi kami percaya ya Bapa. Ketika kami berjalan dengan Allah Roh Kudus. Apa yang mustahil itu menjadi mungkin. Apa yang kelihatannya tidak bisa kami lakukan. Bukan karena kuat hebat kami bisa lakukan.
Tapi Allah sendiri yang melakukannya untuk kami. Allah sendiri yang menerobos bagi kami. And thank you Lord. Dan untuk itu Tuhan, sebelum kami melihat terobosan, sebelum kami melihat mujizat, sebelum melihat Allah bekerja bagi kami mau izinkan Tuhan untuk menerobos hidup kami terlebih dahulu ya Bapa. Mengubahkan kami from the inside, mengubah hidup kami dari dalam, dari akar hati kami ya Bapa. Kami mau diubahkan, kami mau ditegur, kami mau diperbaiki Tuhan. Seperti bejana itu Tuhan. Jika ada yang mungkin di dalam aspek kehidupan kami yang perlu kami rubah Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan hari ini Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kami Tuhan. Kami mau Tuhan mengizinkan Engkau untuk mengubah kami. Karena kami sadar Tuhan, hidup kami bukanlah milik kami. Tetapi milik Tuhan sepenuhnya ya Bapa. Oh thank you Lord. We thank you Lord. Oh shikina bara bara da 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 da. Shikina bara bara da 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 da. Oh shikina bara da 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 da. Shikina bara bara da 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 da. Shikina bara bara da 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 da. Shikira bara bara da 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 da. Oh Jesus, Jesus. Oh shikira bara bara da 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 da. Oh thank you Lord. Oh shikira bara bara da 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 da. Oh thank you Jesus. Sembah Tuhan saudara, sembah Tuhan. Sembah Tuhan di tempat ini. Because He deserves all our glory, all glory. Karena Dia layak. Karena Dia layak. Oh shikira bara bara da 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 da. Shikira bara bara. Shikira bara bara da 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 da. Shikira bara bara da 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 da. Shikira bara 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 da 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 da. Shikira bara bara da 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 da. Oh, thank you Lord. Shikira bara 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 da 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 da. Shikira bara bara da 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 da. Bara bara da da da. Shikira bara bara da 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 da. Shikira bara 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 da da. Shikira bara bara da 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 da. Shikira bara bara da da da. Let your kingdom come, let your will be done. Oh, Jesus. Shikira bara 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 da da da. Shikira bara bara. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Hallelujah. Oh thank you Lord Jesus, thank you. Thank you. Thank you. Bapa, kami percaya setiap kami di tempat ini memiliki panggilan yang berbeda-beda. Dan rencana Tuhan atas setiap kami itu berbeda-beda. Tapi kami percaya Tuhan, kami bergabung di tempat ini untuk kami di-equip, untuk kami diperlengkapi ya Tuhan. Dan kalau sebentar Tuhan,
ada firman-Mu, ada pesan-Mu yang akan Kau sampaikan kepada kami semua ya Bapa. Kami rindu ya Tuhan, agar kami membawa pulang satu pesan-Mu yang kuat, yang konkret. Karena kami datang ke sini Tuhan, bukan hanya untuk rutinitas, bukan hanya sebagai ritual saja ya Tuhan untuk datang ke gereja ya Bapa. Tapi kami datang ke sini untuk bertemu dengan Tuhan, untuk menangkap pesan Tuhan. Karena pesan-Mu, karena firman-Mu itu menguatkan kami untuk berjalan di dalam panggilan kami. Oh, we thank you Lord Jesus. Dan sebentar sebelum kami mendengar firman Tuhan, kami mau berdoa bagi anak-anak kami ya Bapa. Saya undang anak-anak untuk datang kepada orang tuanya masing-masing. Oh, thank you Lord Jesus. Bapak, this is the next generation of this nation, Lord. Anak-anak kami adalah generasi penerus bangsa kami, Tuhan. Kami sadar ya Tuhan, kalau hari-hari ini bangsa kami mengalami goncangan ya Tuhan. Tapi kami percaya ya Tuhan, goncangan-goncangan ini akan melahirkan the next generation, generasi berikutnya yang akan lebih kuat, yang belajar dari kesalahan di masa lalunya. Kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan dari generasi sebelumnya. Bapa, kami bawa anak-anak kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau perlengkapi mereka Tuhan, untuk menjadi penerus bangsa ini ya Tuhan. Perlengkapi mereka untuk membawa perubahan untuk bangsa ini, di mana kami di generasi ini belum bisa melakukannya. Tapi kami percaya Tuhan, generasi penerus kami ini Tuhan, bisa Engkau perlengkapi Tuhan. Karena Engkau punya rencana yang besar atas mereka. Dan setiap dari mereka Tuhan, Kau bimbing, Kau bangun karakter mereka untuk memiliki karakter yang seperti Kristus. Dan sebentar kalau mereka akan ke Kids Church dan Youth Tuhan, kami berkati ibadah mereka juga Tuhan, agar Engkau hadir di tengah-tengah mereka Tuhan. Kau pimpin ibadah mereka, Kau berkati urapi para guru-guru Kids Church yang akan mengajar Tuhan. Kami percaya sama seperti di ibadah raya, di Kids Church dan Youth, mereka juga akan merasakan hadirat Tuhan. Dan Engkau sendiri yang akan berbicara kepada mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom saudara semua, apa kabarnya? Apa kabarnya semua? Luar biasa semua ya. Saudara masih ingat visi Kingdom Embassy tahun 2026? Masih ada yang ingat? Ya. Ini visi Kingdom Embassy tahun 2026, the year God is breaking through. Jadi, ini anak saya ya saudara. Ya, visi tahun 2026 is the year God is breaking through. Jadi tahun di mana Tuhan akan menerobos ke dalam kita dan menerobos lewat kita. Pertanyaannya saudara, pagi hari ini kita sudah berjalan hampir 6 bulan ya, memasuki
pertengahan dari tahun 2026. Saya mau tanya nih sama saudara, berapa banyak dari kita yang sudah mengalami terobosannya Tuhan? Ada? Diterobos keluar mungkin belum. Berapa dari kita yang sudah diterobos ke dalam? Mungkin ada yang dirubahkan, ada yang Tuhan tegur, ada yang Tuhan berikan ujian untuk kita berubah. Nah, saudara, tapi problemnya kalau buat kita yang masih belum menerima terobosan gimana? Mungkin ada satu hal yang belum kita lakukan. Mungkin ada satu hal yang belum kita perhatikan. Bukan berarti Tuhan itu tidak mau menerobos bagi kita. Bukan berarti Tuhan itu tidak mampu menerobos bagi kita, saudara. Tapi mungkin kita belum fokus sama Tuhannya. Kita belum fokus kepada Tuhan yang bisa menerobos. Kenapa fokus ya, Pastor? Firman Tuhan berkata, Dia, ya, Tuhan Yesus, Allah Bapa kita, itu harus semakin besar dan kita harus semakin kecil. Gimana caranya? Tuhan kan memang sudah besar, betul ya? Tuhan itu Allah yang maha besar. Kita kan memang faktanya memang kita lebih kecil, tapi kok kita harus menjadi kecil dan Tuhan harus menjadi besar? Emangnya Tuhan bisa tambah besar kayak balon gitu ditiup jadi besar? Itu adalah masalah persepsi, masalah fokus, saudara. Saya ingin menunjukkan kepada saudara ilustrasi ini. Tadi ketika saudara masuk, saudara dikasih kertas ya, terus ditulis namanya. Nah, ini adalah diri kita. Bilang sama sebelahnya, ini kamu loh. Ini kamu loh. Ya. Nah, di sebelahnya ada Tuhan Yesus nih. Ya. Pastor Tiff bisa tolong bantu saya pegang. Ya. Ada Yesus yang sebenarnya lebih besar dan kitanya kecil. Problemnya adalah saya minta saudara taruh kertas ini di depan mata saudara. Nah, di depan mata saudara. Kelihatan gak kertas tulisan Yesus ini? Hah? Lebih besar kertas yang saudara pegang atau lebih besar kertas yang ada tulisan Yesus ini? Kalau dari sudut mata saudara nih, kan saya kayak begini nih. Bahkan saya gak bisa kelihatan tulisan Yesusnya sama sekali. Taruh di depan mata saudara ya. Bisa gak kelihatan? Enggak, bahkan stage ini pun mungkin gak kelihatan. Kenapa? Karena kita fokus sama diri kita sendiri. Sehingga Tuhan yang seharusnya besar, Tuhan yang seharusnya menjadi fokus utama kita, Tuhan yang seharusnya menjadi terutama di dalam hidup kita, menjadi kecil, bahkan tidak lagi kelihatan. Terus gimana caranya supaya kita bisa menjadi kecil dan Yesus itu menjadi besar? Kita harus mengubah fokusnya. Kita harus belajar mengubah fokus hidup kita supaya kita menjadi kecil dan Yesus makin besar seperti layaknya gambaran ini. Jadi sehingga kita gak fokus dengan masalah kita gak fokus dengan kehidupan kita, dengan bisnis kita, dengan uang kita, dengan keseharian kita saja. Tetapi kita menjadi fokus bahwa kita ada di dalam rencana Tuhan. Bisnis kita itu menjadi bagian dari rencananya Tuhan. Pekerjaan kita menjadi bagian dari rencananya Tuhan. Kehidupan kita sehari-hari, keluarga kita, kebutuhan rumah tangga kita, apa yang kita makan minum pakai, itu menjadi bagian dari rencananya Tuhan. Ini Tuhan sudah punya rencana yang besar, gambaran yang besar
desain yang besar atas hidup kita. Tetapi seringkali kita hanya berfokus kepada diri kita sendiri. Sehingga Tuhan itu kita tinggalkan. Tuhan itu tidak lagi besar di dalam kehidupan kita. Karena fokusnya hanya kepada diri kita sendiri. Paham ya saudara ya? Nah, maka dari itu pagi hari ini kita akan belajar bagaimana caranya kita mengubah fokus hidup kita yang tadinya kita fokus kepada diri sendiri, kita menjadi fokus kepada Tuhan Yesus. Maka dari itu pagi hari ini kita punya tema firman Tuhan adalah from self-centered to Christ-centered. Yang artinya adalah bagaimana kita berubah fokus hidup kita dari diri sendiri menjadi fokus hidup kita menjadi Yesus. Amin saudara. Kita mau belajar semua bagaimana kita bisa mengubah fokus hidup kita kepada Kristus. Siap semuanya? Ayo kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami percaya Tuhan, pagi hari ini Tuhan, Engkau mau mengingatkan kami. Kalau Engkau mau menerobos ke dalam kami dan Engkau mau menerobos lewat kami perlu fokus kepada Tuhan. Kami perlu fokus kepada Yesus untuk menjadi besar di dalam hidup kami terlebih dahulu. Bukan menjadikan kami, hidup kami yang terutama, tetapi menjadikan Yesus yang terutama. Maka dari itu Tuhan, pagi hari ini Kau pimpin kami Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Kami mau belajar bagaimana caranya agar kami bisa berubah, mengubah fokus kami kepada Tuhan. Mengubah fokus kami, arah hidup kami kepada arah yang Yesus sudah sediakan bagi kami. Maka dari itu Tuhan kami izinkan Allah Roh Kudus untuk mengambil alih. Kau sendiri yang berbicara bagi kami lewat mulut bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan dan dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, pagi hari ini saudara, bukan saya yang akan menyampaikan firman Tuhan, tetapi Pastor Tiffany. Shalom semua. Jadi temanya hari ini apa? From self-centered to God-centered ya. Jadi hari ini saya akan berbicara tentang bagaimana kita mengubah cara pandang kita yang tadinya tuh kita berpusat pada diri kita sendiri gitu. Jadi ini jadi berpusat kepada Tuhan. Dan biasanya ini kita akan melalui sebuah proses bagaimana kita dapat berubah yang dari tadinya itu kita berpusat pada diri kita aja gitu. Kita nggak hidup kita itu sangat self-centered. Kita tuh belum berpusat kepada Tuhan gitu. Dan proses yang pertama itu yang harus kita lakukan adalah mengizinkan Roh Kudus bekerja di dalam kita. Nah, sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, Yesus memberikan janji kepada murid-muridnya bahwa mereka tidak akan sendiri, Ia akan mengirimkan Roh Kudus. Nah, Tuhan ini udah mengirimkan Roh Kudus dalam hidup kita. Jadi biarkan Roh Kudus itu bekerja dalam hidup kita. Kita mengizinkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Nah, Roh Kudus itu bisa menyingkapkan area di mana kita butuh dibentuk dan di mana tuh ego kita mungkin masih besar gitu. Apa sih yang perlu kita ubah dalam hidup kita? Nah, di sini kita dibutuhkan sebuah hubungan dengan Roh Kudus dan dengan Tuhan kita. Kalau kita mengizinkan adanya hubungan kita dengan Kristus, kita berdoa itu nggak cuma satu arah, tapi kita bisa mendengar suara Tuhan. Loh, saya nggak bisa dengar suara Tuhan. Nah, maka dari itu kita harus punya hubungan, sehingga ketika Tuhan ngomong kita bisa dengar.
ya. Hubungan kita dengan Kristus itu juga harus kita pelihara ya. Jangan cuman mut-mutan, jadinya itu kita on off hubungan kita dengan Tuhan. Jadi ketika saat kita mood, kita berdoa, kita saat teduh, kita cari Tuhan, kita baca firman. Tapi ketika kita lagi gak mood, aduh nanti dulu deh, nonton drakor dulu. Atau ntar tugas saya masih banyak, ntar gym saya dulu, soalnya badan saya harus fit nih. Kalau enggak ada yang kurang kalau saya hari ini belum olahraga gitu. Tapi utamakan Tuhan, seperti jadi kita bisa, Tuhan juga tahu kalau kita mengutamakan Dia gitu. Jadi hubungan itu akan terbangun. Nah, ada perkataan ya, ada statement seperti ini. Dengan siapa kita spend time, di situ akan juga membuktikan siapa diri kita gitu. Jadi ketika kita punya hubungan dengan Kristus yang kuat, kita juga akan semakin serupa dengan Kristus. Karena pola pikir kita akan berubah, habit kita akan berubah, dan perspektif kita akan berubah. Perspektif kita yang tadinya itu hanya berpusat pada diri kita aja gitu. Yang tadinya kayaknya, hari ini saya lagi rasanya sedih. Jadinya kayaknya sedih gitu. Nah tapi kalau perspektif kita diubah, perspektif kita menjadi perspektif Tuhan, kita menghadapi suatu masalah, juga perspektif kita akan berubah. Perspektif kita adalah orang-orang yang berkemenangan. Nggak lagi hanya kita yang ada lagi dalam masalah gitu. Nah dengan hubungan kita dengan Roh Kudus juga kita bisa mengizinkan Roh Kudus itu mengingatkan kita, membimbing kita. Jadi ketika kita memiliki hubungan, kita bisa mendengarkan Roh Kudus dan arahan Roh Kudus. Jadi cara berpikir kita, cara kita memperlakukan orang lain, bagaimana kita menghadapi masalah akan berubah gitu. Mungkin sebelumnya di sini juga mungkin ada ya, kita kadang-kadang punya hubungan dengan seseorang yang dekat sama kita, tapi kita berasa toksik nih gitu. Mungkin ada yang siblingsnya, mungkin ada yang keluarganya, mertuanya, iparnya, atau mungkin orang tuanya sendiri, papa mamanya sendiri. Kadang-kadang tuh saya juga bisa pernah mendengarkan curhat teman saya gini, aduh saya mah capek banget sama dia gitu. Kayaknya tiap kali dia selalu menyakiti hati saya gitu. Saya selalu salah, saya mau bikin apa aja tuh selalu akhir-akhirnya saya salah gitu. Nah tapi kalau kita belajar mendengarkan Roh Kudus, kita juga mengerti gitu firman Tuhan, kita tuh gak bisa ubah orang lain loh. Yang bisa kita ubah cuman reaksi kita kepada orang itu. Apakah kita mengizinkan orang itu terus menyakiti hati kita gitu. Kita bisa ubah itu gitu. Jadi kita bisa kuat, bisa mungkin juga menerima amarah orang lain tuh kita juga gak ikut meledak. Kita juga disakiti, kita gak balas menyakiti. Itu kita membutuhkan Roh Kudus loh. Tapi walaupun Roh Kudus mengingatkan, tapi keputusannya kan ada di kita gitu. Nah Roh Kudus bisa mengingatkan, jadinya yang tadinya mungkin orang kalau marah sama kita tersulut emosi. Roh Kudus ngingetin kita, tetap tenang, gak perlu tersulut emosi. Yang tadinya kalau udah dimarahin, gue maki balik nih. Gue maki-maki balik. Jadi Roh Kudus bisa mengingatkan, udah diem aja gitu. Diem aja gak perlu dibales. Yang tadinya suka berkata kasar, kita ubah jadi perkataan berkat. Yang tadinya mungkin kalau ada orang yang salah sama kita, mungkin ada karyawan yang salah, gue kutuk dia. Kita jadi Roh Kudus ingatkan, jangan melepaskan kutuk, kita lepaskan berkat, kita lepaskan pengampunan.
Nah, kita akan semakin terbiasa melibatkan Roh Kudus dalam kehidupan kita kalau kita juga mengambil keputusan-keputusan yang benar. Tapi izinkan Roh Kudus untuk terlibat dalam segala aspek kehidupan kita. Jangan cuman yang rohani-rohani aja atau yang kira-kira saya butuh aja deh gitu. Mungkin kalau dalam keluarga, dalam hubungan suami istri, dalam mendidik anak, oh kita harus ikutin firman nih supaya anak kita tumbuhnya baik. Anak kita tuh kalau pas besar nanti dia menjadi orang benar gitu, kita mau gitu. Jadi kalau urusan mendidik, contoh dalam urusan mendidik anak, kita mau nih mendengarkan Roh Kudus, kita mau mengikuti firman Tuhan. Tapi kalau bisnis, Roh Kudus diem dulu deh. Kalau bisnis saya bisa sendiri, saya nggak perlu. Nah jangan seperti itu gitu. Dalam bisnis juga biarkan Roh Kudus yang pimpin, biarkan Tuhan yang pimpin bisnismu, Tuhan yang pimpin perusahaanmu. Jadi serahkanlah semua aspek kehidupan kita gitu, dari sekolah, dari bisnis, dari kesehatan gitu. Semua kita serahkan kepada Tuhan, milikilah hubungan yang kuat dan erat dengan Tuhan. Nah itu tadi yang pertama itu mengizinkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Nah yang kedua itu yang dengan sesama manusia nih gitu. Kita yang kedua ini adalah poinnya mau menerima masukan dan dibentuk. Kalau mau menerima masukan dan dibentuk itu adalah standar ego kita ya kalau saya bilang. Kalau menurut saya, kalau ketika kita masih sulit menerima masukan, masih sulit untuk dibentuk, kalau ditegur itu masih sulit, itu berarti ego kita masih tinggi. Karena untuk mau menerima masukan dan mau dibentuk itu dibutuhkan kerendahan hati. Ya mungkin memang gak setiap masukan itu bisa kita dengar, tapi ada beberapa masukan juga yang memang mungkin teman-teman dari Casey atau dari Gembala kita bisa dengarkan, kita bisa filter, kita bisa saring. Di bagian mana sih kita bisa improve, di bagian mana sih kalau kita masih kurang gitu. Kalau Yesus semakin besar dalam hidup kita, ketika kita diberi masukan gitu, bukannya kita tuh malah membela diri, oh enggak saya enggak kayak gitu. Terus malah jadi berargumen. Enggak, maksud saya ngelakuin ini itu demi kebaikan bersama loh. Gitu misalnya jadi menjelaskan, jadi berargumen. Kita gak perlu berargumen. Mungkin kalau kita dikasih masukan, oke, kita pikirkan apakah benar itu masukan yang membangun buat kita, menjadikan diri kita lebih baik lagi gitu. Memang sangat dibutuhkan kerendahan hati untuk kita tuh mau dibentuk, mau belajar lagi gitu. Dan gengsi itu harus kita tinggalkan. Mungkin ini suatu refleksi diri. Di bagian mana sih kalau kita ditegur sama orang tuh kita paling tersinggung. Rasanya tuh paling tersinggung deh kalau dibilang masalah ini gitu. Berarti mungkin bagian itu yang harus kita ubah, bagian itu yang harus kita improve. Misalnya contoh nih, diri saya sendiri. Dulu tuh saya suka diingetin sama orang, atau misalnya ditanya sih sebenarnya bukan diingetin malahan. Hari ini kok gak datang doa sih? Nanti datang doa ya. Nanti ke Casey gak gitu? Saya bilang sama suami saya, makin saya diingetin, makin saya males. Kan waduh ngeyel banget gitu kan saya ya gitu. Makin diingetin, makin saya males. Waduh ngeyel banget gitu. Tapi berarti ternyata saya butuh diingatkan. Saya butuh diberikan reminder lagi. Tuh udah doa belum gitu. Udah baca firman belum? Bukannya saya malahan berargumen kan?
Lah orang emangnya saya harus terus-terusan kalau saya itu harus di depan kamu kalau berdoa gitu. Malah berargumen gitu kan. Ya kita gak perlu berargumen. Terus kalau misalnya lagi itu kayak aduh rasanya males sebenarnya. Cuman jadi memakai alasan, kamu sih ngingetin. Saya jadi males. Jadi mencari-cari alasan gitu ya. Padahal mah emang orangnya jadinya bebal aja gitu. Sebenarnya makanya ketika kalau kita merasa tersinggung di daerah itu, nggak usah buru-buru kita rasanya membela diri. Refleksi aja diri sendiri dulu gitu. Apakah kita perlu improve di bagian itu? Sampai sini saya kira-kira jelas gak nih? Nah saya ini mau masuk ke poin yang ketiga, menjadi pelayan. Di Markus 10 ayat 43 sampai 44. Boleh dibuka ayatnya? Markus 10 ayat 43 sampai 44. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Amin. Menjadi terkemuka, amin gak? Menjadi hamba juga amin? Amin. Nah sebelum ayat ini, sebenarnya ini Tuhan Yesus berkata kepada Yakobus dan Yohanes. Nah mereka ini di situ disebutkan di Alkitab mereka itu meminta sebuah posisi sebenarnya sama Tuhan. Jadi mereka berkata, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak. Yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Nah mereka itu meminta sebuah posisi yang tinggi. Mereka berharap tuh satu di sebelah kanan Yesus, satu di sebelah kiri Yesus nanti di kemuliaan. Nah tapi jawaban Tuhan Yesus seperti itu. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Di situ kita belajar ya, yang kita dengar dari Yesus kita belajar bahwa kuasa Tuhan itu datang lewat melayani, bukan lewat menguasai sebuah posisi, gitu. Nah, di mana nantinya itu juga Yohanes dan Yakobus itu diproses sama Tuhan, egonya mereka dikosongkan sehingga mereka bisa nantinya menjadi pilar gereja yang penuh kasih. Gitu. Kalau ada sebutan orang bilang YOLO, you only live once, hidup ini cuma sekali. Nah, dampak apa sih, pelayanan apa sih yang mau kita berikan? Warisan apa, legacy apa yang kita mau turunkan gitu. Kita di sini belajar tentang HMT, ada 7 gunung yang bisa kita duduki gitu. Mungkin ada yang pernah punya pikiran nih, gimana ya kita bisa menempati posisi di gunung itu gitu. Apa kita harus jadi yang paling hebat gitu. Mungkin misalnya contoh di pendidikan, di sini ada Pastor Arif, Pastor Tanlina. Apakah harus jadi menteri pendidikan dulu, baru kita bisa melayani, baru kita bisa berdampak? Kan gak seperti itu. Apa yang kita miliki, apa yang kita bisa lakukan, di mana kita berada, disitulah kita bisa melayani dan berdampak. Di sini juga mungkin ada suami saya nih yang juga hatinya tertanam di edukasi di Sentul Bogor situ, di mana banyak anak-anak lulusan SMA itu nggak, susah sekali dapat pekerjaan karena mereka ada yang nggak bisa bahasa Inggris, ada yang nggak bisa komputer sama sekali karena nggak punya akses, jadi nggak bisa bikin CV gitu. Dia tergerak buka kelas bahasa Inggris. Oh, banyak yang memperkenalkan diri aja, my name is Tiffany gitu aja, mereka tuh nggak bisa gitu. Jadi di situ diajarkan, di-equip supaya mereka bisa
basic-basic bahasa Inggris gitu. Nah kebetulan banget kemarin kita baru ketemu seorang teman yang ternyata juga hatinya itu tergerak di pendidikan. Tapi mereka ini bergerak di Papua, di kota kecil di sana. Di situ saya juga melihat kayak wah Tuhan tuh bekerja luar biasa dahsyat di dia. Dia bilang kalau di Bogor itu masalahnya lulus SMA, tadi gak bisa bikin CV, susah cari kerjaan, gak bisa bahasa Inggris. Ternyata kalau di Papua anak belasan tahun dia bilang udah SMP SMA itu apa yang mereka ajarin? Calistung, baca tulis ngitung. Mereka itu udah SMP SMA gak bisa baca. Jadi mereka bener-bener ajarin anak SMP SMA itu A, B, C, 1 tambah 1, 2 tambah 2, 3 tambah 3. Separah itu. Terus kita tanya kok bisa SMP SMA? Karena gak naik kelas. Jadi mereka itu hadir gak hadir di sekolah namanya terdaftar tetap naik kelas. Makanya SMP SMA itu belum bisa baca tulis, tertinggal sekali, jauh sekali gitu. Mereka itu mendedikasikan diri mereka untuk anak-anak Papua ini. Dan mereka bilang gini, ya memang hasilnya tidak instan. Tapi ya mungkin apa yang kita tanamkan 10 atau 20 tahun lagi mungkin ada hasilnya. Dia bilang gitu, untuk anak-anak yang mereka didik ini gitu. Nah di situ kita belajar gitu, apa yang kita punya, talenta yang kita punya. Mungkin di sini kita terlihatnya, ya kita bisa apa sih, paling bisa ya gak bisa apa-apalah. Oh ternyata baca tulis aja itu bisa sangat membantu loh gitu. Jadi talenta apa yang udah diberikan Tuhan kepada kita, ternyata ketika kita berikan Tuhan yang nanti lipat gandakan. Jadi kita gak usah nunggu minta Tuhan sebuah posisi. Oh aku pengen berkati kota ini, berkati bangsa ini, berikan aku jabatan gubernur. Gak perlu sampai jadi gubernur. Kita bisa berikan dampak kepada orang di sekitar kita. Gak butuh sebuah posisi tapi dibutuhkan hati yang mau melayani. Jadi juga kita ingat bahwa setelah kita diberikan semua ini oleh Tuhan, kita berikan juga untuk orang-orang di sekitar kita untuk memberkati orang-orang lain, berdampak bagi orang-orang lain. Dan ingat satu hal ini, melayani itu, tempat pelayananmu itu bukan tempat untuk memperbesar nama kita sendiri, tapi itu adalah sebuah tempat wadah untuk kita memperbesar nama Tuhan. Amin. Saudara menangkap pesannya hari ini? Jadi untuk kita bisa fokus kepada Kristus ya, ada 3 hal ini yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah mengundang Roh Kudus untuk memimpin hidup kita. Hati kita harus mau dulu dipimpin sama Roh Kudus. Dan yang kedua, Roh Kudus kita undang, Roh Kudus pasti berbicara ya. Dan kemungkinan kita ditegur. Kita perlu berubah. Yang kedua, kita juga harus mau. Hati kita mau menerima perubahan itu. Menerima kalau memang selama ini mungkin kita salah. Ada hal-hal yang mungkin memang kita harus perbaiki. Kita mau ditegur, kita mau diubahkan. Dan yang ketiga, kita mau melayani. Karena kalau kita tidak mau melayani, sekalipun kita diberkati, apa gunanya berkat itu? Sekalipun kita sudah diubahkan, area-area yang mungkin selama ini kita salah, tapi apa gunanya kita hidup hanya untuk diri kita sendiri? Ingat ya gambaran tadi ya, gambaran besarnya itu Yesus, kita itu hanya sebagian kecil
dari gambaran, dari big picture-nya Tuhan yang Tuhan sudah sediakan. Karena rencana Tuhan itu beda sama rencana kita manusia. Mungkin kita mau bisnis kita A, bisnis kita B, atau kita mau ke kanan berjalannya. Tapi mungkin Tuhan punya rencana yang berbeda. Maka dari itu kita harus tunduk kepada tuntunan Roh Kudus. Karena rencana Tuhan adalah yang terbaik bagi kita. Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang mendesain kita, Tuhan yang pasti akan menuntun kita ke dalam jalannya. Amin semua. Dan saya mau nambahkan sedikit tadi, Pastor Tiff tadi cerita ya, teman kita yang di Papua itu bukan hanya mereka melayani di sana, tetapi mereka tuh di dalam pelayanan untuk melayani ke sana juga harga yang mahal, harga yang dibayar itu sangat mahal. Jadi mereka itu mendapat tuntunan Roh Kudus, mereka dibawa ke sana dan gaji pendapatan yang mereka dapat selama di Jakarta, ini mereka tinggalkan untuk mendapatkan gaji minimum, upah minimum di sana. Itu drastis sekali turunnya, itu yang pertama saudara. Yang kedua, mereka juga bukan hanya membayar dengan nominal harga uang, tapi juga nyawa. Kenapa? Karena mereka hidup berdekatan di area OPM. Saudara tahu ya OPM? Organisasi Papua Merdeka. Jadi di situ banyak begal, ya, banyak tembak-tembakan, konflik. Di tengah-tengah situ mereka melayani. Dan bahkan alasan mereka ke sana adalah karena salah satu sekolah yang ada di sana itu dibakar saudara. Dan guru-guru yang dari Jakarta itu meninggal. Jadi mereka itu ke sana untuk menggantikan generasi yang sebelumnya. Jadi resiko itu nyata saudara. Nah, kita hidup di Jakarta saudara. Ya, kita masih bisa melayani di sini, hidup enak, hidup nyaman. Jadi kalau kita mau komplain, ya kita mau komplain. Banyak di luar sana yang pelayanannya itu jauh lebih berat loh dari kita. Melayaninya itu jauh, dikasih Tuhan bebannya itu jauh. Bahkan zaman rasul-rasul saudara, zamannya rasul-rasul itu pelayanannya itu bukan di dalam gereja, gedung gereja enak ada AC. Tapi pelayanannya itu di rumah-rumah dan diintimidasi, dikejar-kejar, mau dibunuh, mau dibasmi orang-orang Kristen pada zaman itu. Maka dari itu saudara, kalau Tuhan masih taruh kita di zona nyaman kita, ya hanya melangkah sedikit aja keluar, itu aja kita gak bisa. Bagaimana kita bisa melakukan hal-hal besar, bagaimana Tuhan bisa percayakan hal-hal yang lebih besar lagi. Karena PR kita, visi kita itu bukan hanya mengubah orang-orang di rumah kita saja, lingkungan kita saja, tapi untuk kota dan bangsa. Kita mau lihat perubahan. Jadi untuk ke sana kita butuh keluar dari zona nyaman dulu. One step at a time, satu langkah demi selangkah. Jadi zona nyaman, kalau kita sudah keluar dan kita sudah nyaman di zona nyaman yang baru, pasti kita akan dipercayakan lebih besar lagi dan lebih besar lagi. Jadi intinya saudara, pagi hari ini kita harus fokus sama Tuhannya, bukan sama kitanya. Karena memang ketika kita fokus sama Tuhan, kitanya menjadi semakin kecil. Kebutuhan dan apa yang kita butuhkan, perlukan, Tuhan pasti pelihara. Tapi apa yang kita inginkan belum tentu itu keinginannya Tuhan. Paham ya saudara ya? Kita itu menjadi bagian dari rencana besarnya Tuhan. Amin? Amin. Semua siap untuk melayani Tuhan? Semua siap untuk fokus sama Kristus? Amin semua? Ayo kita datang sama Tuhan ya. Bapa kami di dalam surga, kami percaya kalau pagi hari ini kami mendapatkan satu pesan yang kuat bagi kami semua. Bahwa janjimu itu tidak pernah kau tinggalkan, kau tidak pernah lalai. Pasti engkau genapi. Kalau engkau mau menerobos di dalam hidup kami dan lewat hidup kami,
itu pasti digenapi. Tapi pagi hari ini Tuhan, Engkau ingatkan kami sebagaimana kami harus terlebih dahulu fokus sama Tuhan sebelum Engkau bisa mengerjakan itu semua. Maka dari itu ya Bapa, kalau kami diingatkan pagi hari ini, kami membuka hati kami untuk Roh Kudus masuk dan memimpin kami. Dan kalau mungkin selama ini kami sering mendahulukan, memprioritaskan kebutuhan, keinginan kami sendiri, pagi hari ini Tuhan kami mau berkata, Tuhan ini kami, pakai hidup kami membuka hati kami untuk kami dituntun oleh Allah Roh Kudus kemanapun Engkau mau kami melangkah. Apapun yang Engkau mau kami kerjakan, kami mau lakukan. Dan kalau perlu dirubahkan, kami perlu diubahkan Tuhan, kami mau berubah. Dan kami siap ya Bapa untuk melayani Tuhan, menggenapi panggilan Tuhan di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur sungguh Allah kami, Engkau begitu besar, Engkau begitu mengasihi kami. Dan kalau kami bilang kami mau berubah, itu tidak cukup Tuhan. Kami butuh action untuk kami tunjukkan sama Tuhan. Maka hari ini Tuhan, kami mau mengambil komitmen itu Tuhan. Bukan hanya kami mau lebih peka untuk mendengar suara Tuhan, suara Allah Roh Kudus di dalam hidup kami. Tetapi ketika kami mendengarnya, kami juga mau melakukannya. Sekalipun itu sulit. Sekalipun itu kami harus keluar dari zona nyaman kami. Sekalipun kami belum terbiasa untuk melakukannya. Tapi kalau pagi hari ini Kau ingatkan kami untuk hal ini ya Bapa. Kami sadar bahwa memang kami belum sempurna. Kami tidak sempurna. Tetapi kami percaya Yesuslah yang menyempurnakan kami. Kami mau belajar lebih dan lebih lagi daripada pribadi Kristus. Dan kami mau diubahkan untuk menjadi seperti Kristus. Terima kasih ya Allah Roh Kudus untuk tuntunan-Mu. Dan kalau kami pulang hari ini Tuhan, kiranya Allah Roh Kudus mengingatkan kami terus akan pesan hari ini. Karena kami tidak mau pulang dengan sebagaimana kami datang. Kami mau pulang dengan pribadi yang siap untuk dibentuk. Pribadi yang siap untuk melayani Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ada pengumuman hari ini? Oke, kita ada senior community ya hari Kamis tanggal 18 Juni. Seperti biasa jam 4 di apartemen Permata Surya yang firman Tuhannya akan dibagikan oleh Ibu Mediana. Yeah. Ya dan ada lagi? Oh ya, dan teman-teman semua yang mungkin masih belum tergabung di Kingdom Community, kami mau mengingatkan bahwa betapa pentingnya ya untuk kita hidup bergandengan tangan, saling menguatkan, saling menopang di dalam keluarga Tuhan, di dalam gereja kita. Dan kita mau mengundang saudara-saudari yang masih belum tergabung di dalam Kingdom Community, mungkin bisa menghubungi Bapak Andi, nomor WhatsApp yang tertera di atas. Kita ada beberapa case yang sudah berjalan dan kalau Bapak Ibu masih jauh rumahnya belum bisa mengakses, kita juga ada case online. Jadi kita bisa memiliki fellowship itu secara online. Ya. Dan sebelum kita berpisah, kita mau menabur terlebih dahulu untuk pekerjaan Tuhan, untuk gereja kita. Seperti biasa, saudara bisa menabur lewat QRIS ataupun amplop-amplop yang ada di depan saudara.
Yang siap menabur, ayo kita datang sama Tuhan, kita arahkan hati kita sama Tuhan. Bapa, kami datang kepadamu pagi hari ini Tuhan, dengan segala ucapan syukur Tuhan. Dan ini adalah bentuk syukur ketaatan kami Tuhan. Kami mau memberikan kepadamu ya Bapa. Dan kami percaya ya Tuhan, apa yang kami punya, apa yang kami miliki, itu bukanlah milik kami Tuhan. Tetapi ini adalah yang Kau titipkan, Kau percayakan kepada kami untuk kami kelola. Dan ketika kami memberikan kembali perpuluhan dan menabur Tuhan, ini adalah bukti bahwa kami mengucap syukur kepada atas kebaikan-Mu, bukti ketaatan kami Tuhan. Maka dari itu Tuhan, Kau tetap berjalan bersama kami mau bermitra dengan Engkau ya Bapa. Dan jangan pernah tinggalkan kami Tuhan, karena kami sadar ini semua adalah milik-Mu ya Tuhan. Dan Bapa, berkati setiap tangan yang memberi di tempat ini, berkati usaha mereka, kesehatan mereka, bisnis mereka, pekerjaan mereka, studi mereka Tuhan. Kau berkati, urapi setiap jemaat di Kingdom Embassy ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami bawa persembahan kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama-Mu ya Bapa, haleluya, amin. Dan sebelum kita berpisah, ayo kita terima berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Pastor Tom. Mari kita datang sekali lagi kepada Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur karena kami memiliki Roh Kudus yang terus tinggal di dalam diri kami untuk mengingatkan kami, untuk mengasah kehidupan rohani kami. Tuhan, kalaupun kami belum menerima terobosan sampai bulan ke-6 ini, kami percaya bahwa Tuhan mau memproses hidup kami, untuk kami terus berpegang kepada janji-Mu, untuk kami terus menantikan curahan Roh Kudus dalam kehidupan kami, untuk kami dibentuk serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk pesan pada hari ini yang membawa kami ke dalam pengenalan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang selalu membawa kami ke dalam satu pribadi yang benar untuk berpusat kepada Allah. Terima kasih Bapa untuk Pastor Tom, Pastor Tiff yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu untuk kesaksian mereka, hati mereka melayani orang-orang yang mungkin belum mendapatkan kesempatan terbaik dalam pendidikan mereka. Berkati kehidupan Pastor Tom, berkati kehidupan Pastor Tiff, pakai mereka lebih dahsyat lagi ya Bapa. Kami juga berdoa untuk gembala kami, untuk Pastor Dan, untuk Bugem Mona Lisa yang saat ini ada tidak bersama dengan kami. Biarlah Tuhan terus pimpin hidup mereka, Tuhan lindungi mereka dan pakai mereka lebih dahsyat lagi untuk menjangkau jiwa-jiwa, memenangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan Kristus. Terima kasih untuk tuntunan mereka, tuntunan Tuhan melalui hidup mereka untuk kami semuanya yang ada dalam Kingdom Embassy. Kami percaya Tuhan, Engkau menuntun setiap kami. Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu dan angkat kedua tanganmu. Pulanglah ke tempat di mana Tuhan sudah utus engkau untuk bersinar terang, dan terimalah berkat dari Allah Bapa Surgawi, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang hidup, yang manis dengan Roh Kudus yang akan menyertai engkau mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat Tuhan dan siap diutus, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.